Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu karakteristik geofisik dan kimia pada berbagai lahan pasca tambang. CPMK dan sub-CPMK, yaitu mahasiswa memahami karakteristik geofisik dan kimia pada berbagai kondisi lahan pasca tambang. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis serta memahami karakteristik geofisik dan kimia pada berbagai kondisi lahan pasca tambang. Pendahuluan, seperti kita lihat, lahan tambang pada umumnya tergolong kondisi geofisik yang bermasalah atau buruk. Nah, tanah yang terekspos dapat mengakibatkan hilangnya volume tanah. Tanah ini tidak berprofil, terjadinya pemadatan tanah. Kemudian pada tanah tambang biasanya mudah tererosi, kurangnya unsur hara penting atau unsur hara esensial bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selanjutnya pH tanahnya berubah, kadang bisa menjadi sangat asam ataupun sangat alkali. Kemudian adanya pencemaran oleh logam-logam berat seperti kandungan Al, Fe yang tinggi. Hal ini akan menyebabkan racun bagi tanaman, serta penurunan populasi mikroba tanah. Ini menurut Rusdiana et al. Tahun 2000, Konesa et al. 2005, serta Sekaningsi 2007 dan Tamin 2010. Nah, menurut Kustiawan 2001, akibat kupasan tanah buangan yang belum stabil, maka erosi, longsor, degradasi, dan sedimentasi juga mudah terjadi. Akibatnya, mikroorganisme tanah yang membantu menstabilkan struktur tanah dan sumbangannya terhadap mineral-mineral inorganik maupun terhadap zat tertentu juga akan hilang. Ini menurut Patrick et al. 1994. Khusus untuk lahan pasca tambang batu kapur, silika, dan liat, kandungan C organik NPK-nya sangat rendah. Ini menurut Asmaraman et al. 2017. Nah, kondisi ini akan mengganggu ekosistem suatu lingkungan, menyebabkan kualitas dan produktivitas lingkungan menurun. Sehingga sistem ekologi akan mengalami kerusakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya restorasi, reklamasi, ataupun rehabilitasi. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar yang ada, bagaimana kondisi biofisik dan kimianya. Ini terlihat sekali tanahnya sangat padat, gersang, mudah longsor, baik itu pada tambang batu bara, boksit, tambang emas, ataupun tambang timah. Dapat genangan ya, karena akibat dari sifat fisik tanahnya yang bermasalah, adanya bald density ya, tanahnya padat, sehingga pada musim hujan akan tergenang. Nah, dampak penambangan terhadap kualitas tanah ini akan menurunkan sifat-sifat kimia, sifat fisik, dan biologi tanah. Nah, untuk meningkatkan keberhasilan reklamasi lahan bekas tambang, ini perlu dilakukan dengan penaburan tanah pucuk. Permasalahannya pada tanah tambang itu kalau sudah selesai kegiatan penambangan, untuk mendapatkan tanah pucuk itu sangat sulit sekali. Kadang telah bercampur dengan material lain atau dengan bahan overburden. Kemudian reklamasi pada berbagai jenis tambang seperti batu bara bisa dilakukan tahapannya mulai dari backfilling ya, penutupan atau penimbunan, kemudian baru ditambahkan dengan tanah pucuk, baru selanjutnya dilakukan revegetasi. Nah, untuk merevegetasi kita harus menyesuaikan dengan jenis tanaman yang adaptif di sana. Kemudian begitu juga dengan tambang nikel, tambang boksit, bisa dilakukan dengan cara penebaran tanah pucuk. Selanjutnya bisa dilakukan dengan langsung revegetasi. Begitu juga dengan tambang timah, pasir, besi, bisa dilakukan dengan penambahan tanah pucuk dan selanjutnya dilakukan revegetasi. Cuman permasalahannya biasanya mencari tanah pucuk ini yang akan sulit didapatkan di lapangan. Kemudian untuk tambang emas atau tembaga ini bisa dilakukan dengan cara penebaran tanah pucuk dan diikuti dengan kegiatan revegetasi. Nah, seperti kita ketahui, sifat-sifat kimia pada tanah pucuk
Nah, umumnya tidak subur. Nah, ini biasanya kita lihat setelah dilakukan revegetasi, ini ada penambahan bahan tertentu, pertumbuhannya juga masih belum maksimal ya. Nah, ini perlu dilakukan perawatan lebih supaya tanamannya akan lebih baik. Ataupun juga ketika kita salah memilih jenis yang sesuai dengan lokasi tempat, dan ini juga akan mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Nah, tanah pucuk dalam kegiatan pertambangan ya. Nah, ini kalau kita lihat dari profil tanahnya ya, bisa kita peroleh dari horizon O, A, dan B serta C. Nah, memang kadang-kala horizon O, A, dan B ini sulit kita dapatkan di tambang. Nah, apabila horizon C dianggap sesuai sebagai media tumbuh tanaman, nah ini bisa kita pakai sebagai tanah pucuk untuk kegiatan restorasinya. Nah, tanah pucuk, ilmu tanah itu berbeda dengan kegiatan pertambangan ya. Seperti kita lihat, kadar bahan organik tanah pucuk pada ilmu tanah itu sedang hingga tinggi, kalau di tanah pucuk untuk reklamasi itu sangat rendah. Begitu juga dengan aktivitas mikroorganismenya. Nah, untuk struktur tanahnya, itu kalau tanah pucuk di tanah ilmu tanah itu masih baik, kalau di tanah tambang itu sudah rusak. Kemudian konsistensinya, kalau di tanah tambang itu tanahnya sangat keras, teguh, dan sangat teguh, sedangkan pada tanah pucuk di ilmu tanah itu masih gembur. Itu perbedaannya kalau kita lihat. Kemudian juga bobot isinya atau density-nya atau kepadatannya, tanah tambang itu lebih dari 1,2 gram per cm kubik, artinya sangat padat sekali. Kemudian dengan nilai KTK-nya bisa kita lihat juga, tanah pucuk dalam ilmu tanah itu KTK-nya sedang hingga tinggi, sedangkan pada tanah pucuk untuk reklamasi itu sangat rendah hingga rendah. Ini artinya apa? Kalau KTK-nya rendah, otomatis penyerapan ion-ion atau nutrisi akan menjadi terganggu atau terkendala, sehingga pertumbuhan tanaman tidak akan optimal. Untuk ketersediaan unsur haranya juga bisa kita lihat, yaitu kalau tanah pucuk itu haranya sedang hingga tinggi, kalau untuk tanah tambang itu sangat rendah hingga rendah. Makanya perlu perlakuan atau teknik khusus untuk merestorasinya. Ini menurut Iskandar 2015. Nah, sifat fisik tanah, kalau untuk struktur tanahnya, yaitu tanah pucuk sebaiknya segera digunakan, kemudian struktur tanah masih baik dan biasanya masih mengandung flora fauna makro dan mikro serta benih-benih dan sisa-sisa berbagai akar tanaman. Nah, kalau ini masih didapatkan di lahan tambang, ini bisa kita gunakan sebagai untuk kegiatan restorasi. Kemudian terjadinya pemadatan tanah. Nah, akibatnya penggunaan alat berat, biasanya kalau di tambang menggunakan sistem mekanisasi, menggunakan alat berat, nah ini akan menjadi masalah karena aktivitas dari transportasi kendaraan ini akan menyebabkan tanah tadi menjadi padat. Nah, ini akan menghambat terhadap pertumbuhan akar, sirkulasi udara, serta meningkatkan laju aliran permukaan dan mengurangi laju infiltrasi, seperti itu. Jadi tekniknya yaitu gunakan alat sesuai ya, kemudian batasi lalu lintasnya untuk menghindari pemadatan tanah. Nah, bila terlanjur padat maka dilakukan penyemburan kembali. Seperti itu teknik yang bisa dilakukan untuk mengurangi pemadatan tanah pada lahan tambang. Nah, untuk sifat kimia tanah pada tanah tambang nikel ini bisa kita lihat faktor pembatasnya. Bisa dilihat pH-nya. Ini pH-nya sangat asam hingga asam. Kemudian P tersedianya sangat rendah. Nah, P tersedia ini merupakan unsur hara esensial untuk pertumbuhan tanaman karena P ini berfungsi untuk menentukan ATP dan ADP untuk pertumbuhan tanaman, seperti itu juga. Nah, untuk KTK-nya juga bisa dilihat, KTK-nya juga rendah. Nah, caranya yang bisa kita lakukan di sini adalah dengan penambahan bahan organik tanah supaya KTK-nya bisa lebih meningkat. Ini sifat kimia pada tanah tambang nikel. Nah, ini kita lihat lagi pada tambang emas dan tembaga. Ini bisa kita lihat faktor pembatas untuk pertumbuhan tanaman, yaitu kadar C organiknya sangat rendah, P tersedia juga rendah, kalsiumnya juga rendah,
Nah, inilah faktor-faktor pembatas bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian Mg-nya rendah. Nah, ini kalau ditanam di lapangan tanpa perlakuan khusus, maka tanamannya akan lambat perkembangannya, atau bisa jadi tanamannya menjadi stagnan, tidak berkembang. Nah, ini untuk tambang pasir besi, dilihat pada tabel juga, ini bermasalah dengan tekstur tanahnya, yaitu kandungan pasirnya lebih tinggi, kemudian C organiknya sangat rendah, KTK-nya juga rendah. Nah, kalau pada tambang pasir besi ini pasirnya tinggi, otomatis bermasalah juga dengan permeabilitas. Ketika musim hujan, airnya mudah lolos ya. Ketika musim kemarau sangat kering sekali. Itu. Nah, kalau kita menanam atau melakukan restorasi dan reklamasi pada lahan tambang pasir besi ini, nah, yang paling penting yang kita perlu lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan KTK-nya, yaitu bisa kita lakukan dengan pemberian bahan organik ataupun juga bisa penambahan clay ya. Hingga kalau claynya meningkat, tentu akan meningkatkan permeabilitas atau daya ikat partikel-partikel tanah tadi, seperti itu. Nah, ini menjadi penting, makanya kita harus tahu masing-masing tambang itu memiliki faktor pembatas tersendiri-sendiri, sehingga untuk penanganannya pun juga berbeda-beda atau teknik khusus sesuai dengan faktor pembatasnya. Nah, ini tambang timah bisa kita lihat juga. Begitu juga bersama dengan tambang pasir besi, yaitu kandungan pasirnya tinggi sekali, kemudian KTK-nya juga rendah, C organik juga rendah. Jadi tambang timah dengan tambang pasir besi ini karakteristiknya hampir sama. Seperti itu, makanya kita harus tahu bagaimana faktor-faktor pembatas pada setiap tambang tadi, supaya kita bisa memberikan solusi yang pas, yang sesuai dengan kondisi tapak yang ada. Nah, ini tambang batu bara, bisa kita lihat juga faktor pembatasnya ada pH-nya yang sangat asam, C organiknya juga rendah, kemudian kalsiumnya juga, P tersedianya juga rendah, dan kejenuhan basahnya tinggi. Ini juga menjadi masalah dalam tambang batu bara, sehingga kita memang harus memperhatikan betul faktor pembatas di tambang batu bara ini. Ketika kita melakukan revegetasi, nah kita bisa memberikan solusi yang tepat guna, tepat caranya, supaya pertumbuhannya atau kegiatan revegetasinya bisa berjalan dengan sesuai apa yang kita harapkan. Nah, ini tambang boksit, pH-nya juga asam, P persediaan juga rendah, KTK-nya juga rendah. Ini faktor-faktor pembatas di dalam tambang boksit, sedangkan untuk teksturnya tidak terlalu bermasalah, CN-nya tidak perlu bermasalah, cuma bermasalah pada pH-nya saja sama P tersedianya dan KTK-nya. Kemudian setelah kita mengenali faktor pembatas fisik kimia pertumbuhan tanaman, sehingga kita akan bisa memberikan solusi yang tepat, yang cepat untuk memperbaiki kesuburan kimianya, sehingga kita bisa melakukan rekayasa tanahnya tadi, supaya fungsinya itu bisa kembali mendekati ke kondisi sebelumnya. Nah, ini untuk tambang batu kapur ya, tambang silika dan tambang liat, bisa kita lihat faktor pembatasnya ya. Ini juga kalau untuk tambang silika dan tambang liat biasanya bermasalah pada wall density-nya ya. Wall density-nya itu di atas 1,2, jadi dia sangat padat sekali. Jadi masalah terhadap padatan tanahnya. Nah, sehingga hal ini perlu diperhatikan ketika kita melakukan restorasi dan reklamasi. Nah, teknik yang kita lakukan di sini adalah penambahan bahan organik. Ini menurut Asmaraman 2018. Nah, bagaimana dengan kandungan bahan organik P-nya ya? P persediaannya ini bisa kita lihat ya, dan juga kandungan kimia tanahnya dari pH, bahan organik, P tersedianya, dan P totalnya. Untuk tambang batu kapur
dia pH-nya agak alkalis, sama dengan tambang liat di atas 8 ya. Kemudian kandungan bahan organik termasuk C-nya, C, N, dan rasionya sangat rendah ya, 0,8. Begitu juga dengan tambang silika dan tambang liat. Nah, kemudian juga kita lihat nilai KTK-nya termasuk Ca, Mg, K, Na, dan KTK-nya. Ini yang bermasalah pada nilai K-nya ya. K-nya yaitu untuk tambang batu kapur itu 0,16. Dia rendah. Na juga rendah. Kemudian untuk tambang silika, Ca, Mg, K, Na-nya itu sangat rendah dan rendah. Seperti itu. Sedangkan untuk tambang liat, untuk KTK-nya tidak bermasalah. Ini menurut Asmaraman 2018. Nah, ini daftar pustaka yang menjadi rujukan untuk materi kuliah hari ini. Sekian pertemuan kuliah kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.